Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian, setelah kita membahas bab 1 sampai dengan bab 9, selanjutnya kita akan membahas pada lampiran 1 dan 2 tentang penghafalan dan pembacaan kaum muslimin terhadap Al-Quran, di mana hal ini terdapat dalam halaman-halaman terakhir di dalam buku rekonstruksi sejarah Al-Quran karya Taufik dan Amal. Nah, penghafalan dan pembacaan Al-Quran itu sendiri telah memberikan rangsangan senada kepada pembacaan dan penghafalannya. Menurut sejumlah sarjana muslim, permulaan wahyu yang disampaikan kepada Nabi SAW adalah perintah untuk membaca, sebagaimana tertera dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Selanjutnya dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 18, Nabi diperintahkan mengikuti pembacaan Al-Quran. Dan kemudian dalam Quran surah Al-Isra ayat 106 dijelaskan bahwa pewahyuan Al-Quran yang secara berangsur-angsur itu dimaksudkan bahwa agar Nabi dapat membacakannya kepada manusia secara bertahap menurut kemampuan penerimaan mereka. Nah, ketika Nabi membacakan Al-Quran kepada masyarakat ketika itu, Allah Subhanahu wa taala membuat penghalang antara yang beriman dan yang tidak beriman. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 45. Dan pengikut-pengikut Nabi yang mendengarkan bacaan Al-Qurannya diminta untuk mendengarkan secara hikmat dan menyimak secara seksama agar memperoleh nikmat Tuhan, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 204. Kemudian dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 20 mereka diperintahkan untuk membaca bagian-bagian termudah Al-Quran di dalam sholat. Nah, perintah ini secara jelas akan memotivasi kaum muslimin untuk menghafalkan Al-Quran. Dengan demikian, eksistensi sejumlah penghafal Al-Quran atau qurra, yakni pembaca-pembaca, atau hamalat Al-Quran, yakni pengemban atau pembawa tradisi Al-Quran, begitu ya, sekarang juga dikenal sebagai hafidz, yang artinya adalah penghafal, jelas merupakan suatu keharusan sejarah. Selanjutnya, pertanyaannya adalah siapakah orang yang pertama kali membaca bagian-bagian Al-Quran dengan suara lantang? Nah, orang yang pertama kali atau generasi pertama Islam yang pertama kali membaca bagian-bagian Al-Quran dengan suara lantang dan terbuka di Mekah ketika itu adalah Ibnu Mas'ud. Selain itu juga terdapat riwayat lain yang menyebutkan bahwa Abu Bakarlah yang selalu membaca ayat-ayat Al-Quran secara terang-terangan di depan rumahnya. Kemudian terdapat pendapat lain juga yang melaporkan bahwasannya sejumlah besar sahabat Nabi ketika itu memang telah menghafalkan Al-Quran. Akan tetapi karena pada saat itu pewahyuan Al-Quran belum selesai, maka permasalahan tentang kadar hafalan Al-Quran para sahabat tersebut tidak dapat ditetapkan secara pasti. Nah, kemudian sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, disebutkan bahwa sekitar 70 hingga 500 qurra meninggal dunia pada saat Perang Yamamah. Dengan demikian, memberikan tempat yang sangat khusus kepada pembacaan ataupun penghafalan Al-Quran ketika itu. Bahkan, terdapat penekanan yang tegas pada pentingnya pembelajaran Al-Quran dalam usia belia. Nah, selama berabad-abad telah muncul di berbagai wilayah Islam sekolah-sekolah yang khusus mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kaum muslimin, baik dengan tujuan agar mereka paham akan bacaan Al-Quran ataupun mampu menghafalkannya. Jadi, secara historis, sekolah semacam itu pertama kali pembangunannya oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sebelumnya pengajaran Al-Quran bagi anak-anak hanya merupakan urusan pribadi kaum muslimin, dan biasanya orang tua mengajarkan anaknya secara privat. Sejalan dengan institusionalisasi pengajaran Al-Quran, terutama setelah proses unifikasi atau penyatuan bacaan Al-Quran,
berkembanglah ilmu spesifik untuk pembacaan Al-Quran yang disebut dengan istilah ilmu tajwid. Nah, tajwid ini berasal dari kata jawada yang artinya membuat sesuatu menjadi lebih baik. Jadi, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan ilmu tajwid, kita akan memperoleh pedoman bagaimana membaca Al-Quran secara tepat, benar, dan sempurna. Selain membahas masalah artikulasi huruf-huruf hijaiyah, ilmu ini juga membicarakan tentang aturan-aturan yang mengatur masalah pausa atau waqaf, kemudian masalah imalah, kemudian masalah ikhtisar dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam khazanah literatur Islam, selain ilmu tajwid terdapat beberapa istilah lain yang juga digunakan untuk merujuk ilmu spesifik pembacaan Al-Quran. Di antaranya yang pertama ada istilah tartil, kemudian yang kedua ada istilah tilawah, dan yang ketiga ada istilah qiraah. Nah, selanjutnya pertanyaannya, bagaimana historis atau sejarah munculnya ilmu-ilmu tersebut? Nah, jadi secara historis, pembacaan Al-Quran sebagaimana dituju dalam ilmu tajwid telah dimulai pada masa awal Islam. Al-Quran barangkali telah dibaca sebagaimana pembacaan syair dan sajak yang menjadi ciri pada periode tersebut. Kemudian ada pendapat dari Muhammad Tolbi yang mengemukakan bahwa generasi pertama Islam telah melantunkan Al-Quran dengan lagu sederhana. Tetapi setelah berkembangnya menjadi suatu disiplin ilmu tentang seni baca Al-Quran, ini telah menjadi basis teoritis dan praksis pengajaran Al-Quran di berbagai belahan dunia Islam. Sebagai contohnya, salah satu negara yang paling terkemuka dalam pembelajaran Al-Quran itu adalah negara Mesir, di mana sejumlah mazhab qiraah yang terkenal berada di negara tersebut. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, kita akan membahas mengenai terjemahan Al-Quran. Nah, jadi baik Al-Quran maupun tradisi kesejarahan Islam yang awal tidak memberikan petunjuk apapun mengenai upaya sakralisasi bahasa Al-Quran yang dilakukan pada masa belakangan. Nah, pelarangan terjemahan Al-Quran ke dalam berbagai bahasa sebagai akibat dari sakralisasi tersebut telah menciptakan kesulitan bagi pemeluk-pemeluk Islam non-Arab. Nah, hal ini secara jelas bertentangan dengan tujuan pewahyuan Al-Quran, yakni agar manusia bisa memahaminya dan menambah keyakinan tentang universalisme Islam. Selanjutnya, upaya lain untuk memahami Al-Quran itu sendiri yang dalam kenyataannya paling banyak digunakan oleh kaum muslimin adalah melalui tafsir. Nah, dengan tafsir kita akan mengetahui penjelasan tentang sebab pewahyuan suatu bagian Al-Quran, kedudukan bagian tersebut dalam surat termaksud, dan kisah kesejarahannya. Selain tafsir juga ada yang namanya takwil. Nah, sekarang pertanyaannya, apa bedanya antara takwil dengan tafsir? Nah, belakangan kata takwil ini berubah menjadi istilah teknis untuk penjelasan internal atas material atau kandungan Al-Quran. Nah, kemudian sedangkan tafsir diterapkan untuk penjelasan filologis yang bersifat eksternal terhadap Al-Quran. Demikian. Selain itu, pengaruh para sarjana barat dalam hal ini juga cukup penting untuk kita bahas. Jadi, perhatian ilmiah kesarjanaan barat terhadap Al-Quran bermula dengan kunjungan Petrus Venerabilis ke Toledo pada perempatan kedua abad ke-12 dengan pertimbangan utama membasmi kepercayaan heretik, yakni Yahudi dan Islam, dan membela keyakinan Kristiani. Ia membentuk dan membiayai suatu tim penerjemah yang ditugaskannya menerjemahkan serangkaian teks Arab yang secara keseluruhan merupakan pijakan ilmiah bagi para misionaris Kristen yang berurusan dengan Islam. Nah, hasil kerja tim tersebut dikenal sebagai Clowney Corpus. Kemudian tersebar luas, tetapi kumpulan penerjemahan ini tidak digunakan secara menyeluruh. Hanya bagian-bagian yang memiliki manfaat langsung dan berguna dalam polemik yang dieksploitasi serta dikutip tanpa komentar. Kemudian selanjutnya, kajian-kajian Al-Quran lainnya paling awal di Barat bermula pada abad pertengahan dengan serangkaian penerjemahan yang terdapat dalam Clowney Corpus tadi, yang pada faktanya lebih menunjukkan karakter apologenetik ketimbang dengan karakter ilmiah. Nah, demikian. Mungkin cukup sekian penjelasan
yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.